Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, namo budaya dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai integral lipat atas daerah bukan persegi panjang, yang dimana kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya bernama Junus W. Langin dengan NIM akhir 052 dari kelas 3E. Dan rekan saya, Baik, perkenalkan nama saya Igede Dia Prabawa dengan NIM akhir 040 dari kelas 3E. perkenalkan. Perkenalkan, saya Gede Iwan Lorenz Bina dengan akronim 092. Baik, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Baik, langsung saja ke dalam materi. Nah, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Untuk rekan yang bertugas, disilakan. Baik, di sini saya akan eh, memaparkan mengenai definisi dari integral lipat 2 dengan eh, daerah bukan persegi panjang. Nah, jadi kita teman-teman mencoba memisalkan terdapat S, daerah S adalah suatu himpunan tertutup dan terbatas pada bidang R2 atau bidang dua dimensi. Nah, untuk mendefinisikan integral lipat 2 atas daerah S, kita dapat mengelilingi daerah tersebut dengan sebuah persegi panjang R yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga S merupakan subset dari R. Nah, jika fungsi f, x, y terdefinisi pada daerah S, maka fungsi tersebut dapat diperluas ke seluruh daerah R dengan mendefinisikan f, x, y sama dengan 0. Nah, jadi itu bertujuan untuk menyatakan setiap x, y atau bilangan terurut x, y merupakan elemen dari R dan berada pada S. Nah, dengan demikian, integral lipat 2 atas daerah S didefinisikan sebagai integral lipat 2 daerah S f x, y dA sama dengan integral lipat 2 daerah R f x, y dA. Nah, definisi ini sah selama fungsi f terintegralkan pada daerah R. Dengan pendekatan ini, sifat-sifat pada umumnya atau sifat-sifat dasar integral lipat 2 pada daerah persegi panjang tetap berlaku untuk daerah umum S, yaitu yang pertama, sifat linear, yang kedua, sifat adaptif, yang ketiga, sifat perbandingan dan pembatasan. Baik, bisa next. Baik, selanjutnya kita mengetahui bahwa perhitungan integral lipat 2 pada daerah dengan batas-batas melengkung dapat menjadi rumit. Oleh karena itu, pembahasan dibatasi pada daerah yang disebut dengan daerah sederhana. Apa sih itu daerah sederhana? Jadi daerah yang dapat dinyatakan dengan batas-batas fungsi tunggal. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai daerah sederhana terhadap sumbu Y. Nah, jadi kita bisa sebut dengan daerah Y sederhana. Nah, suatu daerah S disebut Y sederhana jika terdapat konstanta A dan konstanta B serta dua fungsi kontinu Pi1x dan Pi2x pada interval A, B. Sedemikian hingga daerah S sama dengan bilangan terurut dari X, Y dengan batas A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Pi1 X kurang dari Y dan kurang dari sama dengan Pi2. Nah, secara geometris, daerah ini dibatasi oleh dua garis vertikal, X, X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, dua kurva Y sama dengan Pi1, X dan Y sama dengan Pi2X. Nah, untuk daerah Y sederhana, integral lipat 2 dapat dituliskan
sebagai integral berulang. Bisa dinyatakan dengan integral lipat 2S fx, y dA sama dengan integral dengan batas B menuju A atau A menuju B, lalu integral P1x menuju P2x fx, y dy dan dx. Baik, bisa next. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu daerah sederhana terhadap sumbu X. Atau bisa kita kenal juga daerah X sederhana. Suatu daerah S disebut X sederhana jika terdapat em, dua konstanta C dan D serta dua fungsi kontinu omega 1 Y dan omega 2 Y pada interval C, D, sehingga kita bisa nyatakan darah S sama dengan bilangan terurut X, Y dengan batas Y berada pada kurang dari sama dengan C dan berada pada kurang dari sama dengan D. Dan X berada pada kurang dari sama dengan omega 1 Y dan X berada pada kurang dari sama dengan omega 2Y. Nah, daerah ini dibatasi oleh dua garis horizontal, Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Dan dua kurva X sama dengan omega 1Y dan X sama dengan omega 2Y. Nah, untuk daerah X sederhana, integral lipat 2 dapat dinyatakan sebagai integral lipat 2 S daerah S f x, y dA sama dengan integral dengan batas C menuju D dan integral omega 1Y menuju omega 2Y fx, y dx, dy. Bisa dilihat grafik di samping. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, baik. Terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa oleh Dede. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang dibahas oleh diri saya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi integral lipat 2. Yang pertama, menghitung volume. Di sini integral lipat 2 dapat digunakan untuk menghitung volume benda yang dibatasi oleh permukaan Z sama dengan fx, y dan bidang xy. Secara sederhana, setiap titik pada daerah R di bidang xy memiliki tinggi sebesar fx, y. Jika tinggi-tinggi kecil ini dijumlahkan di seluruh daerah, maka akan diperoleh volume keseluruhan benda. Proses penjumlahan tersebut dinyatakan dengan rumus V sama dengan integral lipat 2 di daerah R mutlak fx, y dA. Nah, tanda mutlak digunakan agar volume yang dihitung tetap bernilai positif meskipun fungsi berada di bawah bidang xy. Yang kedua, menghitung luas daerah di bidang xy. Di sini, integral lipat 2 juga dapat digunakan untuk menghitung luas suatu daerah pada bidang xy, terutama jika bentuk daerahnya tidak beraturan. Dengan membagi daerah tersebut menjadi bagian-bagian kecil, lalu menjumlahkan luasnya, kita dapat mengetahui luas total daerah tersebut. Karena yang dijumlahkan hanya elemen luas, maka digunakan rumus L sama dengan integral lipat 2 di daerah R dA. Nah, pada rumus ini fungsi yang diintegralkan dianggap bernilai 1, sehingga hasil integral langsung menunjukkan luas daerah R. Nah, yang ketiga, menghitung massa. Di sini, jika fungsi fx, y dipandang sebagai massa jenis, yaitu massa persatuan luas, maka integral lipat 2 dapat digunakan untuk menghitung massa total suatu pelat tipis. Tiap bagian kecil pelat memiliki massa sebesar fx, y dA. Dengan menjumlahkan seluruh massa kecil tersebut di daerah R, akan diperoleh massa total yang dinyatakan dengan rumus M sama dengan integral lipat 2 di daerah R, fx, y dA. Nah, yang keempat, menghitung pusat massa. Di sini, pusat massa merupakan titik keseimbangan dari suatu pelat tipis. Untuk menemukan letak pusat massa, terlebih dahulu dihitung momen massa terhadap sumber X dan sumber Y. Momen ini menunjukkan seberapa besar pengaruh posisi massa terhadap masing-masing sumbu. Rumus yang digunakan juga adalah
mx sama dengan integral lipat 2 di daerah R x fx, y dA. Dan di bagian my sama dengan integral lipat 2 di daerah R y fx, y dA. Nah, dari nilai mx dan my dapat ditentukan koordinat pusat massa plat tersebut. Nah, dan yang terakhir, menghitung momen inersia. Nah, di sini momen inersia menunjukkan tingkat kelembaban suatu benda terhadap gerak rotasi. Semakin jauh letak massa dan sumbu putar, semakin besar juga momen inersianya. Untuk plat tipis dengan massa jenis Fx, Y, momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat dihitung menggunakan integral lipat 2 dengan rumus Ix sama dengan integral lipat 2 di ruang R, Y kuadrat Fx, Y dA. Dan untuk Y sama dengan integral lipat 2 di ruang R X kuadrat Fx, Y dA. Nah, dalam perhitungan ini banyak digunakan dalam fisika dan juga teknik untuk menganalisis gerak dan kestabilan benda yang berputar. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk rekan yang bertugas, disilakan. Oke, terima kasih Yunes atas pemaparan materi yang sangat baik juga kepada Dede juga materinya untuk kelompok kami sekian materinya lalu kita akan lanjut ke latihan soal. Next. Oke. Untuk soal yang pertama itu kita diminta untuk menghitung hasil dari integral 2 menuju 4, integral 0 menuju pi per 2 dari sin theta ditambah r cos theta d theta dr. Nah, seperti yang sudah terlihat pada layar, eh, kita bisa selesaikan dengan cara kita tulis terlebih dahulu soalnya, lalu sama dengan integral 2 menuju 4 negatif cos theta ditambah r sin theta dengan batas 0 sampai pi per 2 dr. Sama dengan integral 2 menuju 4 dalam kurung negatif cos pi per 2 ditambah r sin pi per 2 kurung tutup dikurang dalam kurung cos 0 ditambah r sin 0 dr. Sama dengan integral 2 menuju 4 r dikurang 1 dr. Sama dengan setengah r kuadrat dikurang r dengan batas dari 2 sampai 4. Lalu kita tinggal substitusi, yaitu dalam kurung setengah 4 kuadrat dikurang 4, kurung tutup dikurang, dalam kurung setengah 2 kuadrat dikurang 2. Lalu kita dapatkan hasil, yaitu 4. Next. Oke, untuk soal yang kedua ini kita diminta untuk menghitung integral lipat 2 pada daerah S, 2 per 1 ditambah X kuadrat dA. Dengan S adalah segitiga, dengan titik-titik sudut di 0,0, 0,4, dan 1,4. Next. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Seperti yang sudah terlihat pada layar, itu ada gambar yang menunjukkan eh, titik-titik tersebut, yang dimana nilai Y itu berubah dari 0 sampai 2, dan untuk setiap nilai Y, nilai X itu berubah dari 0 sampai Y. Oke, next. Nah, maka kita dapat menulisnya dengan eh, integral 0 menuju 2, integral 0 menuju Y, 2 per 1 ditambah X kuadrat dx dy. Sama dengan 2 integral 0 menuju 2, integral 0 menuju Y, 1 per 1 ditambah X kuadrat dx dy. Sama dengan 2 integral 0 menuju 2, tan pangkat negatif 1, pangkat negatif 1, X dengan batas 0 sampai Y, dy. Sama dengan 2 kali integral 0 menuju 2,
dalam kurung tan pangkat negatif 1 Y dikurang tan pangkat negatif 1 kali 0 DY. Sama dengan 2 kali Y tan pangkat negatif 1 Y dikurang setengah ln dalam kurung 1 tambah Y kuadrat dengan batas 0 menuju 2. Sama dengan 2 kali 2 tan pangkat negatif 1 dikali 2 dikurang setengah ln dalam kurung 1 tambah 2 pangkat 2 dikurang 0 dikurang setengah ln 1. Sehingga kita dapatkan hasil yaitu 4 tan pangkat negatif 1 kali 2 dikurang ln 5. Next. Oke, sekian untuk pemaparan latihan soal dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Dan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada penjelasan yang masih belum dimengerti, mohon maaf karena kami hanya manusia biasa. Tapi kami akan terus belajar agar bisa lebih baik lagi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.